Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, yakni ayat 110, kita dianjurkan untuk selalu setiap malam Jumat mulai hari Kamis ba'da maghrib sampai Jumat sebelum maghrib tadi untuk membaca surat Al-Kahfi, di samping sebagai cara untuk kita meruqyah diri kita, artinya memberi pengobatan secara psikis terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa taala juga akan melimpahkan nur cahaya kepada kita. Sebagian ulama mudahan dengan cahaya yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan membaca surat Kahfi itu, lalu syaitan susah untuk mendekati kita. Kalau itu terus kita lakukan, maka diri kita akan selalu dilindungi oleh Allah dari segala godaan syaitan. Mudah-mudahan ketika meninggal, kita wafat, maka kita akan menuju rahmat Allah ketika di alam kubur, dan kita akan tetap mendapatkan cahaya. Karena bagi orang yang mereka itu tidak taat, maka kubur itu adalah sifatnya gelap gulita. Mudahan dengan baca Quran, ya, dengan berwudu, ya, dengan kita melakukan sembahyang as-salatu nurun. Salat itu cahaya. Jadi memberikan terang terhadap hati kita sehingga akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup. Apa penjelasan dalam surat Al-Kahfi ayat 110? Qul, katakan, Qul ya Muhammad. Jadi kalau ada qul itu rata-rata ke Nabi kita Muhammad SAW.
Karena ketika itu Rasulullah menghadapi para sahabat untuk memberikan penjelasan. Nah, dalam hal ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah memberikan penjelasan tentang dirinya, baik itu kepada para sahabat maupun kepada orang-orang yang belum masuk Islam. Jadi nanti para sahabat menerima ayat ini, menghafal, dibacakan kepada yang lain, begitu. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja litahsir, hanya saja artinya tidak ke lain gitu. Nah, ana basyarum mithlukum, aku ini, hanya saja aku ini basyarun. Dalam tafsir ana insanun mithlukum. Nah, lebih jelas lagi, aku ini manusia seperti kamu. Ini jelas, nggak usah banyak penjelasan. Cuman yang membedakan diriku dengan kalian ini apa? Yuha ilayya, dilimpahkan, diberikan, diwahyukan kepadaku. Artinya Rasulullah menerima wahyu, apa yang disebut dengan Al-Quran. Jadi Rasulullah menerima wahyu, menerima Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita, pedoman aturan syariat. Jadi kalau Armando mengatakan aku ini beragama Islam tapi aku tidak wajib menjalankan syariat Islam, ya lopotlah. Bapak berislam tapi tidak menjalankan syariat Islam. Jadi macam-macam, Pak. Aku ini Islam, aku beragama Islam, tapi aku tidak wajib untuk melaksanakan syariat Islam. Purunnya bocap kayak itu. Orang pintar yang bocap macam itu. Lah terus apa Islam? Sementara Islam itu maknanya adalah aslama. Dari wazan aslama, maknanya adalah yang menyerahkan. Menyerahkan dengan apa? Dengan aturan-aturan yang ada di dalam Islam, aturan-aturan yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Kok mengatakan? Jadi memang lawan-lawan Islam itu ingin menyingkirkan orang itu untuk dekat dengan Islam. Jadi luar biasa. Jadi peperangan ini terus-menerus akan terjadi. Kapan berakhirnya? Ya nggak tahu. Belum tercapai, mati. Belum tercapai, mati. Kayak itu Pak, perjuangan kita. Ana insanun mithlukum, aku itu manusia seperti kalian. Yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku, yakni Al-Quran. Kalian tidak bisa menerima wahyu itu karena aku sudah dipilih oleh Allah sebagai seorang Rasul, dipilih oleh Allah. Kemudian apa? An-nama, sesungguhnya hal yang akan aku sampaikan dalam wahyu itu adalah ilahukum ilahu wahid. Hanya saja ilahukum, sembahanmu itu adalah sembahan yang wahid, satu. Ilahu wahid. Jadi Islam ini sistem ketuhanannya adalah monoteisme. Jadi faham mengenal Tuhan itu satu esa.
Jadi tidak 1-3-3-1, enggak, bingung. Udah satu, Allah Ta'ala. Lalu nanti dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas kan sudah jelas. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, huwa, dia yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah Allah Esa. Allah menamakan dirinya dengan Allah. Tuhan kita menamai dirinya dengan Allah. Huwallahu ahad. Huwallah ahad. Allahus samad. Allah yang satu itu adalah tempat untuk mengembalikan segala sesuatunya kepadanya, bergantung segala. Jadi kita pun juga begitu, Pak. Kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Karena Allah itu apa? As-samadu. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, maka kita jauh dari ketentraman. Karena sumber ketentraman itu dari Allah. Kan begitu. Lam yalid wa lam yulad. Ini merupakan sebuah pemahaman. Artinya menjawab kalau ada orang yang berpaham Tuhan itu beranak. Bagaimana sih Allah itu menciptakan kemudian anak beranak juga? Anda ingin anak juga? Ya enggak lah. Apalagi kemudian berpacaran dengan Maryam? Ya enggak lah. Masa Allah menciptakan Maryam kemudian dipacari seorang? Jadi seperti itu gambarannya, Pak. Itu adalah kekuasaan Allah. Allah sudah menjelaskan. Allah mengantarkan makanan, memberikan, katakan begitu, rizki makanan kepada Maryam. Itu mudah bagi Allah. Anna laki hada. Ketika Zakaria, ketika itu dengan istrinya juga, karena ipar kan, Zakaria itu ipar, beipar dengan Maryam. Begitu naik ke mihrab, wajada indaha rizqo, kan gitu. Didapatinya makanan, rezeki. Yang anehnya makanan itu bukan musimnya, tapi ada. Jadi tidak ada musim durian, kok ada durian gitu loh. Itu kan aneh gitu loh. Makanan itu. Anna laki hada, bagaimana kok bisa seperti ini Maryam? Apa jawaban Maryam? Cuman bisa huwa min indillah. Segala rezeki makanan yang terhidang ini semua datangnya dari Allah. Bagaimana bentuknya Allah mengantarkan makanan? Nah, itu urusan Allah, Pak. Urusan Allah, bukan urusan kita, bukan urusan Maryam. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang Dia Allah kehendaki bighairi hisab. Tidak bisa diduga-duga. Jadi apa yang ada pada kita itu tidak terduga. Waktu kita masih kecil, waktu kita remaja, belum punya apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan pemberian Allah lalu punya apa-apa, kan begitu. Makanya ujar Rasulullah, ar-rizqu rizqan. Rizki itu ada dua. Ar-rizqu alladhi yatlubuka, warizqu alladzi tatlubuhu, fahtar ar-rizqu alladzi yatlubuka. Rawahu Muslim. Ujar Rasulullah nih, rizki itu ada dua. Rizki yang rizki itu mencarimu. Dan yang kedua, rizki yang kamu mencarinya.
Dua-duanya itu ada. Rizki yang rizki itu mencari mo, dan rizki yang rizki itu kamu mencarinya. Paham ya kalau ibu-ibu? Fakhtar, pilihlah ar-rizqu alladzi yatlubuka. Pilih rizki yang rizki itu mencarimu. Kayak apa ya? Ada petunjuknya. Jadi di dalam kitab Fawaid yang disusun oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, ada jenis-jenis pemberian rezeki yang diberikan kepada kita. Ada jenisnya. Ada yang kita tahu rezeki itu memang sudah menjadi jaminan Allah. Yakin tidak kita itu bahwa rezeki itu dijamin Allah? Ini banyak yang nggak yakin kok Pak. Heran. Sewaktu kita dilahirkan atau anak kita dilahirkan, anaknya dilahirkan, itu bisa apa? Bisa apa? Anak-anak itu bisa apa? Gak bisa apa-apa. Nah, lalu Allah memberikan rasa kasih sayang kepada ibu bapaknya atau kepada siapa sehingga ia mau memberikan. Itu dari Allah. Sehingga mau kita ini bercari, nah begitu. Kita mau memberikan apa yang kita miliki untuk anak-anak kita. Itu dari Allah, Pak. Rasa yang seperti itu sehingga kita hakon siang malam ibaratnya begawi, lalu dapat rezeki itu kita berikan kepada anak-anak kita. Biar anaknya kada taatkin biar tetapnya diberi. Udah pintar nang ini kan. Tetapnya diberi. Ada jaminan dari Allah, Pak. Dan memang hidup ini dijamin. Iya, Allah menciptakan kita, Allah juga menjamin kita, memberi kenikmatan kepada kita. Wong hidup ini nikmat kok. Nah, hidup ini nikmat. Siapa yang mengatakan hidup ini tidak nikmat? Nyaman seberitaan hidup ini, Pak. Duduk nyaman, berdiri nyaman, guring nyaman, makan nyaman, minum nyaman, ke WC nyaman, bekame nyaman, Pak. Ngantuk nyaman. Apa nak ada nyaman? Bebini nyaman. Nak ada bebini, napa mengalih? Ada ngalih ada. Belaki nyaman, beri anak, berisi anak nyaman, kada berisi anak nyaman, nyaman terus. Ayo apa namanya kada nyaman ah? Bekantut nyaman, ayo. Senang. Ayo Bang sebutkan yang kada nyaman. Sakit nyaman. Kenapa kalau orang sakit dia mau sabar akan diampuni dosa-dosanya? Ayo pikirkan. Kurang apa lagi? Jadi luput kalau ada orang mengatakan hidup ini tidak ada kenikmatan. Orang mendapatkan rezeki karena memang usaha, itu nomor 2. Ibnu Qayyim menjelaskan itu. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang ia usahakan. Loh, kemampuan berusaha datangnya dari Allah. Kalau dipikir-pikir pulang. Namanya nikmatun ikhtiyariyatun. Ulun selalu mau ulang-ulang. Namanya nikmat kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu dari Allah loh. Dari Allah, Pak. Kita punya akal. Kan itu dari Allah, termasuk nikmat apa yang hubungannya dengan fitriyah kita. Kemudian ada rezeki itu memang seseorang itu mensyukuri. La in syakartum la azidannakum. Banyak yang lain. Ayat-ayat yang lain. Karena kita punya rasa syukur, rasa terima kasih luar biasa kepada Allah, sudah menjadi bahasa lah. Kalau rasa terima kasih ada kan thank you for God, lagunya apa itu?
Thank you for God. Terima kasih Tuhan. Kalau kita kan sudah syukur, bersyukur sudah menjadi bahasa kita. Habarnya Pak, habarnya orang itu terkena oleh suatu penyakit oleh karena ia tidak memperhatikan hati. Jadi bila hati ini tidak mampu mensyukuri terhadap apa yang menjadi pemberian Allah, mudah dia sakit. Tapi kalau ia banyak bersyukur kepada Allah, maka ia akan mampu untuk menghilangkan sikap keluh kesah. Orang keluh kesah itu cepat. Jadi makanya dibikin gembira aja. Dan Islam itu memang mengarah gembira. Gembira bukan berlebihan lah. Iya, jadi kita tuh mengarah kepada kehidupan yang senang, baik. Beribadah itu senang. Macam apa sih senang itu? Kita ini susah loh untuk menuju kepada ibadah itu senang. Kalau kita tidak sampai senang, lalu menjadi berat ibadah itu. Ada rezeki itu karena ia beristighfar. Istighfar loh. Ada rezeki itu karena kita berkeluarga. Ada rezeki itu karena alhamdulillah kita diberi amanah anak. Ada rezeki itu karena kita setelah kita dapat kita infakkan, kita sodakohkan. Ada rezeki itu karena memang kita minta, loh ada. Saben hari kita pagi itu disuruh untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Itu tiap pagi itu 3 kali baca. Itu Rasulullah yang menyuruh membaca itu, Pak. Ulun mohon kepada engkau yang Allah, limpahkanlah informasi yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Itu informasi, Bang. Yang kedua, rizki yang halal. Ada pula hadis yang lain, rizkon wasian, rizki yang luas, rizkon thayyiban, ada rizki yang baik, macam-macam hadis. Kemudian wa amalan mutaqabbalan, ya Allah juga ulun mohon mudah-mudahan amal ibadah yang ulun lakukan ini engkau terima. Itu tiap hari kita minta. Nah, lalu jar beliau Ibnu Qayyim mengatakan, ternyata yang namanya melakukan usaha itu hanya satu. Selebihnya itu Allah, Pak. Tapi dengan persyaratan tadi itu. Rezeki itu didapat dengan tidak terduga-duga, ada juga. Min haitsu la yahtasib. Itu Allah. Jadi maksudnya bahwa kemudian kita itu menggunakan kemampuan ikhtiar untuk melakukan, iya, tetapi ingat yang lain ini banyak. Nah kitanya kadang-kadang tidak mencari yang lain-lain itu gitu loh. Fokus kita ini ya namun kada berusaha, kada dapat, itu luput Pak dalam Islam tuh. Ikan biar kalau kada berusaha mati itu Pak. Nah, apa? Tidak begitu dalam Islam itu lain Pak. Persoalan bahwa kita mendapatkan banyak atau tidak itu ketentuan Allah. Cuma kadang-kadang kita tuh seperti itu Pak, tidak yakin kepada Allah, sehingga ketika berusaha kadangkala kita ini berdusta. Padahal andai kata dia tidak berdusta, itu sesungguhnya ia dapat seperti ia berdusta. Andai kata tidak berdusta, ia dapat seperti ketika ia berdusta. Jadi nggak perlu berdusta mestinya. Seperti itu. Cuman kita tidak yakin. Andai kata dia tidak mencuri, dia pun akan dapat seperti yang ketika ia mencuri. Cuman kita tidak yakin. Kalau aku kada menyuntan, kada dapat. Nah di sini luputnya itu. Akhirnya dia berpikir menyuntan, mendustai. Kenapa? Karena tidak yakin terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan, andaikan kamu juga tidak berusaha, kalau Allah menentukan dapat juga gitu nah. Wah, itu luar biasa juga tingginya. Jadi berbagai macam pemahaman itu kita harus mengkaji gitu. Harus mengkaji. Jadi tidak hanya satu arah saja, jadi dari berbagai macam arah sehingga betul-betul kita pahami gitu. Jadi tidak lalu kita kalau ikan gar kada berusaha kada dapat tepanggar kan luput Pak. Meniadakan Allah memberikan segala sesuatunya kepada kita dari berbagai macam arah kok. Itu begitu pemahaman supaya kita tidak salah di dalam memahami tentang Allah itu. Oh kalau begitu berarti tidak ada dong kemampuan kita untuk mengupayakan ikhtiar. Loh, kenapa tidak sih? Luas kok Islam itu. Jadi banyak yang salah paham, Pak. Kenapa? Karena kita ini terlalu rasiologi. Jadi yang di ilmu itu ilmu akal tok. Ya enggak lah dalam Islam itu. Banyak sesuatu yang kita tidak tahu kok. Iya hidup ini kita ini serba tidak tahu gitu loh. Ya memang tidak tahu Pak esok itu apa yang terjadi. Tawam lah. Tawamnya. Tawamnya. Hanya nggak tahu Pak. Bahwa merencanakan boleh, tapi apakah rencana kita itu pasti terjadi? Nggak bisa menentukan kita. Nah, orang yang beriman pastilah yang menyandarkan kepada Allah dengan ucapan insya Allah. Loh kan begitu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jadi jangan sekali-kali kamu mengatakan akan berbuat sesuatu besok kecuali kalau dia Allah menghendaki. Itu nanti ada memang bab tentang masyiatullah dan iradatullah yang harus kita pahami. Nah, kita ini ingin tadi itulah Rasulullah SAW sebagai manusia biasa diangkat sebagai seorang rasul begitu supaya kada apa-apa jangan sampai kita itu menjadikan rasul itu sebagai Tuhan. Itu nah separuh Tuhan aja juga enggak. Kalau orang berbicara tentang syafaat dan sebagainya itu tidak terlepas dari amal Pak. Yang kedua ia harus memiliki tauhid yang tidak dikotori dengan kesyirikan. Itulah orang-orang yang mendapatkan syafaat. Tapi kalau ia masih mendapati dirinya itu ada kesyirikan, kemudian dia beramal yang katanya hadis akan mendatangkan syafaat, gak bisa Pak. Kita ini umpamanya lah contoh, nah setelah azan kita ini kan disunatkan bersolawat Pak. La ilaha illallah. Lalu kita mendengarkan orang azan tadi mengucapkan la ilaha illallah. Ini itu. Gak usah ditambahi Muhammad Rasulullah lah. Kita ini kadang-kadang kan ya ngalih ya. Tambahi baca ujar mo. Itu tuh begitu sama ketika hendak mati itu kalau di televisi kan banyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah top mati. Aduh terbuat Muhammadur Rasul. Padahal dalam hadis itu kan la ilaha illallah. Bukan berarti ketika orang mengucapkan la ilaha illallah itu meniadakan Nabi kita Muhammad sebagai Rasul. Rasulullah mengajarkan begitu kok. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah tahallal jannah. Lalu setelah adzan kan kita disunahkan sholawat jalan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru berdoa. Allahumma rabba hadid. Mau angkat tangan boleh, tidak juga boleh. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa attah. Nah,
kalau kita membaca itu karena baca sholawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaat baginya. Jadi akan memberikan syafaat itu Allah gitu. Oleh karena kita juga mengucapkan sholawat, kan begitu. Tapi ingat, sholawat itu juga harus didasari oleh rasa tauhid kita. Tapi kalau kita ini berbuat kesyirikan, nggak dapat syafaat kok. Surga itu haram bagi orang-orang yang memiliki ketauhidan tapi masih berbuat kesyirikan gitu loh. Fa ilahukum ilahu wahid. Jadi segalanya kembalikan kepada Allah. Apalagi kemudian ia meyakini bahwa Rasulullah SAW itu bisa kembali ke atas dunia. Kasihan Pak. Karena sejak masa para sahabat tabi'ut tabi'in itu tidak ada keyakinan bagi mereka bahwa roh Rasulullah itu kembali ke atas dunia. Itu tidak ada keyakinan seperti itu Pak. Itu jelas dalam persoalan akidah. Nggak pernah para sahabat itu bertemu dengan rohnya, enggak. Kalau mimpi memang iya, tapi kan tidak boleh diceritakan Pak. Sehingga timbulnya arba mustamir, Rabu terakhir di bulan Syawal Allah menurunkan katanya 320.000 bala. Wah, napa-napa 320.000 bala. Karena ada seorang yang dianggap wali itu bertemu dengan Allah karena tingkatan kewaliannya itu sudah al-kasyaf gitu mana. Kasyaf itu sidin melihat tapi orang lain tidak melihat. Itu kan luar biasa itu. Makanya mungkin sudah ulun sampaikan, maaf nih. Ada orang bertanya, kenapa banyak tuan guru yang merokok itu kenapa? Kan itu. Lalu dijawab oleh tuan guru yang merokok tadi. Sidin merokok itu oleh karena sidin itu tingkatannya sudah kasaf. Kalau sidin itu minik karena minik, lalu melihat jamaah ini kada seperti manusia, ada seperti anjing, ada seperti kera, ada seperti macam-macam diperlihatkan itu oleh Allah itu karena kasaf. Kelihatan perilaku manusia kita di antara kita ini kan. Kalau ini banyak baiknya Bang ini. Karena kalau pada kada baik sandal pulang hilang. Atau mobil ulun miris ya. Lalu tuan guru itu merokok supaya hatinya itu tenang dengan merokok itu. Itu Bang banyak alasan. Dia ada tahu pada rokok itu dari timbako yang ketika iblis itu diusir dari surga, ia lari terbirit-birit lalu tekamih Pak. Nah kamihnya itu timbul timbako itu. Tawam itu hadis kapal kan iya Pak. Kalian belum mendapati. Ayo pian anak merokok. Duit seorang juga. Kembali Pak. Jadi seperti itu gambarannya terhadap oleh sebab itu Rasul itu manusia biasa. Jadi makanya kita masih banyak Pak. Di rumah-rumah kita itu masih banyak meletakkan kaligrafi Allah. Boleh-boleh saja sih meletakkan tulisan Allah. Di Al-Quran juga ada tulisan Allah. Cuman kadangkala kita sejajarkan dengan Muhammad. Nah coba itu kalau melihat tuan guru Arab gitu ya. Bukan kita mengatakan abuan Arab itu salafi, ada Bang. Kita ini Muhammadiyin salafi juga Pak. Sama juga. Berbeda dengan salafi itu kecil aja, nggak banyak Pak. Nggak banyak kita. Perbedaan yang
sifatnya furu aja, nggak begitu, nggak tahu kok kemudian terjadi terpisah begitu. Padahal sama aja, Muhammadiyah sama. Nah, sedikit yang bedanya, Pak. Pola-pola perjuangan itu aja. Tapi janganlah kita saling model tidak suka kepada orang, terus dihindari, Pak. Baik kita dengan hubungan kaum tua pun juga biasa saja. Itulah keyakinan orang. Itu keyakinan orang, kita nggak bisa merubah keyakinan orang. Pak. Kalau memang ia sudah meyakini bahwa kemudian kalau orang minta penjelasan kepada kita, ya kita jelaskan. Tapi kalau kita ingin merubah terhadap sikap orang, nggak mudah, Pak. Sudah menancap di dalam dirinya. Nah, jadi makanya kita juga harus mensikapi seperti sikap Rasulullah. Perlu tadi menerangkan kepada ibu-ibu surat Al-Kafirun itu. Iya, bagaimana orang-orang kafir Quraisy ingin mengadakan kompromi terhadap Rasulullah. Pada awalnya Rasulullah itu terpengaruh juga, Pak. Tapi kemudian turun surat Al-Kafirun dengan jelas bahwasanya kita memang berbeda dengan orang lain, sehingga komitmen kita lakum dinukum waliyati, bahwa dakwah itu ada, tapi dakwah itu tidak bisa memaksa, Pak. Kalau dakwah kemudian melalui pendidikan, dakwah melalui kesehatan dan lain sebagainya, itu adalah dakwah, pola-pola yang seperti itu. Nah, ini yang harus kita lakukan, Pak, supaya kita ini bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Siapa yang adalah ia berharap bertemu dengan Tuhannya. Ahli tafsir mengatakan bertemu dengan Tuhan di mana? Ada yang mengatakan bertemu dengan Tuhan ketika di dunia. Dengan apa? Al-basirah, dengan mata hati. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala itu laisa likulli wujudin yura. Tidak semua yang ada itu bisa dilihat. Dan itu menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Ketika nanti di surga pun kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya Allah yang kita lihat itu macam apa. Tidak perlu juga kita imajinasikan dengan berbagai macam. Yang penting Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka itu pada waktu dia di surga berseri-seri. Kenapa? Karena ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Tergantung ketika basirah mata hati kita itu waktu di dunia. Mampu enggak kita bertemu dengan Allah? Mampu enggak mata hati kita? Kita taklim ini karena kita memang merasa berjumpa dengan Allah hati kita. Ketika kita sholat, ketika kita beribadah, mampu kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mata hati, itulah yang menenteramkan hati kita. Karena hati kita mampu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya apa? Falyamal amalan sholihah. Maka hendaklah kita beramal soleh. Dan yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbihi akhada. Ia tidak pernah menserikatkan Allah dengan apapun yang ada di dunia ini. Itulah jamaah yang memuliakan sebagai gambaran. Mudah-mudahan kita ini benar-benar untuk mampu mendekatkan diri kepada Allah dan untuk selalu memelihara tauhid yang ada di dalam hati kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.